Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Baik, kita akan melihat percakapan antara coach dengan coachee pada momen berikut. Silakan Bapak Arnata dan Ibu Lestari. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi juga Bu, kabar baik, luar biasa Bu. Dan Ibu bagaimana kabarnya Bu? Baik Pak. Oh iya, kemarin Bapak ingin bicara dengan saya, ada apa ya Pak? Oh, itu ya Bu. Semalam memang saya lihat di depan rumah Ibu ada parkir mobil Avanza berwarna putih. Jadi kemarin-kemarin itu kan nggak ada Bu, jadi saya heran gitu Bu. Jadi ada sedikit yang ingin saya tanyakan begitu Bu. Tetapi di lain hal itu Bu, ada sesuatu Bu yang mengganjal di pikiran saya Bu, yang mau saya sharingkan kepada Ibu. Oh boleh Pak, boleh. Jadi apa yang Bapak inginkan dari pertemuan ini? Saya Bu ingin ada solusi dari kegelisahan hati Bu. Apa yang menjadi kegelisahan Bapak saat ini? Jadi begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi kemarin saat saya mengajar di kelas Bu. Apa yang menjadi kendala Bapak saat supervisi dengan pengawas sekolah? Pada saat pengawas sekolah melakukan supervisi, saya mengajar tanpa buku paket Bu, atau tanpa buku teks. Bahkan saya jadi memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lainnya Bu. Nah, bagaimana menurut Bapak mengajar tanpa buku teks dan hanya memanfaatkan dari sumber-sumber belajar lainnya? Kalau menurut saya Bu, lebih gampang Bu menurut saya, tidak berat. Tetapi saya kan Bu mengajar juga sesuai dengan kurikulum sekolah. Jadi di pikiran saya itu buku teks itu hanyalah sebagai penambah materi saja Bu. Nah, apa saja solusi yang dapat Bapak pikirkan dari kegelisahan Bapak ini? Memang Bu ya, kalau saya pikir-pikir memang ada juga benarnya ya Bu kata pengawas itu, karena dengan buku teks ya mungkin pembelajarannya akan lebih terarah, akan lebih sistematis dan tidak amburadul Bu. Iya, baik sekali tuh Pak. Kita juga harus memanfaatkan buku teks pada saat mengajar. Karena siswa juga sudah memiliki buku-buku teks masing-masing. Nah, sekarang apa rencana Bapak selanjutnya? Itulah Bu yang membuat saya bingung, tetapi di dalam benak saya berbesar hati untuk bertemu dengan pengawas sekolah itu Bu. Ya, strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan Bapak itu? Gimana ya Bu, sebenarnya untuk mengungkapkan ini malu saya Bu. Tapi dengan hati yang ikhlas saya ingin meminta maaf Bu kepada pengawas dan akan menjelaskan dan akan berjanji pasti akan menggunakan buku paket atau buku teks saat mengajar. Walaupun nantinya saya menggunakan buku-buku ataupun referensi yang lain untuk sumber belajar yang dapat memperkaya sumber belajar saya terhadap pembelajaran anak-anak Bu. Nah, bagus sekali tuh Pak. Siapa yang dapat membantu dalam menjalankan rencana aksi Bapak? Kalau teman guru nggak mungkin ya Bu ya. Mungkin
kepala sekolah Bu, karena Bapak itu nanti yang akan menjadi jembatan saya dengan beliau Bu. Tepat sekali tuh Pak. Semoga berhasil ya Pak. Amin Bu, didoakan ya Bu. Terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama. Tetap semangat. Baik, setelah saya melihat dan mendengarkan jalannya coaching dari kasus 3, ada beberapa hal yang sudah saya catat. Yang pertama dari tujuan, coach sudah sangat bagus mendorong coach sehingga coach bisa menyampaikan tujuan yang ingin dicapainya dengan jelas. Ya, dari sisi identifikasi, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach sudah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menggali informasi dari coach sehingga membuat coach memberikan respon dengan lancar dan juga dapat mengeluarkan solusi untuk masalahnya. Dari rencana aksi, coach memberikan pertanyaan dalam pengambilan keputusan sehingga coach mampu membuat keputusan mandiri mengenai rencana aksi yang akan dilakukannya ke depan. Untuk tanggung jawab, coach dapat menyelesaikan persoalannya sendiri yang mencerminkan sifat bertanggung jawab, tentunya dengan bantuan dari coach. Jadi secara umum, saya lihat coach sudah memenuhi aspek coaching model Tirta. Demikian, terima kasih.